Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom bagi kita semuanya, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Saudara yang terkasih, minggu ini menjadi kali pertama bagi saya merekam diri saya berceramah, berkhotbah bagi kita semua, terkhusus jemaat Gereja Pentakosta Indonesia, Sidang Pulau Pinang, Malaysia. Saya percaya kita semua hari ini diberkati Tuhan, amin. Saudara yang terkasih, di hadapan Tuhan menjadi suatu keputusan yang sangat baik yang harus kita dukung daripada kerajaan Malaysia yang mengatakan untuk banyak yang harus ditutup ya. Bukan hanya gereja, banyak kedai, bahkan bengkel-bengkel harus tutup ya. Iya, bahkan tempat-tempat hal banyak sekali ditutup, bahkan tempat rekreasi, tempat-tempat hal-hal yang tempatnya bisa ada hubungan ya, supaya gampangnya masuk penyakit itu. Akhirnya kerajaan menyatakan untuk menutup itu semuanya. Restoran pun tutup, kita pun sulit untuk makan. Tetapi puji Tuhan, kerajaan tidak menutup segala sesuatunya. Pasti ada dia buka untuk kita boleh makan, untuk kita boleh berkecukupan selama ditutupnya kilang-kilang untuk tidak bekerja. Saudara yang terkasih di hadapan Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan sejenak kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Sampaikan firman-Mu Tuhan, menjadi landasan iman kami berjalan terus bersama-Mu. Engkau memberkati kami, Engkau menguduskan kami. Berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman. Setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman diberkati dan diurapi Tuhan. Ada kuasa yang selalu memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih di hadapan Tuhan, saya percaya dalam sukacita yang luar biasa saat ini tidak akan pernah membatasi kita untuk tetap datang kepada Tuhan. Sudah sukacita, tidak akan pernah bisa membatasi. Apalagi kita sudah ditutup. Ya, Malaysia sudah lockdown. Saudara yang terkasih, biarkan terjadi lockdown. Ya, biar ditutup semua ibadah. Bukan hanya saudara ditutup tempat saudara ibadah. Masjid-masjid pun sudah ditutup. Tempat India dan Cina pun sudah ditutup. Itu adalah bisa membuat sarana penyebaran virus corona semakin melebar. Itu harus kita dukung, kita harus perangi. Saudara yang terkasih, tidak perlu takut. Kalau ada berbagai bangsa, orang-orang yang sudah kena virus corona, tetapi anak Tuhan tidak perlu takut. Karena firman Tuhan mengatakan bagi kita semuanya dalam 1 Korintus 15 ayat 55 berkata apa? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Lihat, dalam firman Tuhan ini berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini berarti kita lagi menantang masalah itu. Kenapa kita lagi menantang masalah? Sebab Yesus telah mengalahkan maut. Orang yang percaya dan hidup kepada Tuhan telah mengalahkan maut. Yesus terlebih dahulu telah mengalahkan maut. Yesus telah mendahului dari segala ribuan perjalanan kita ke depan. Dia sudah mendahuluinya. Bahkan kita disebut adalah anak-anak Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Bapa kita telah mendahului jalan itu. Dan kita tidak perlu takut akan dari segala sesuatu. Engkau boleh sakit, tetapi imanmu tidak akan pernah sakit. Tubuh boleh terinfeksi daripada virus, tetapi iman kita tidak akan pernah terinfeksi dengan virus. Kematian boleh menjemput kita, tetapi iman kita tidak akan pernah mati. Kematian boleh menjemput kita, tetapi Yesus tidak akan pernah menginginkan kematian iman kita. Dia berkata engkau akan hidup selama-lamanya. Menjadi jaminan yang pasti. Tuhan tidak akan pernah berbohong kepada kita. Haleluya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saat ini kita seperti ini. Hai iblis, di manakah kemampuanmu? Hai virus corona, di manakah kemampuanmu? Engkau boleh banyak membunuh ribuan orang,
Tetapi saya percaya orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah engkau bisa memasuki iman mereka. Tubuh boleh kena serang penyakit, tetapi iman tidak akan pernah. Yaitu Yesus Kristus. Tapi saya percaya, kita yang percaya, yang kita percaya, dan hari ini saya percaya dan benar-benar percaya kepada Tuhan. Virus itu tidak akan pernah kena padamu. Engkau tidak akan pernah terinfeksi selama engkau berdoa dan percaya kepada Tuhan. Dan apalagi engkau mengindahkan perkataan semua dokter dan sarana-sarana dari orang-orang yang berkata harus cuci tangan, berbicara jarak 1 meter, bersalaman. Gak apa-apa kita berkatakan salam kasih. Salam tangan bukan begitu salam tangan dan engkau tidak menggunakan salam tangan dan engkau berkata, wah dunia sudah aneh. Tidak apa-apa. Karena larangan itu bukan bersifat secara permanen. Itu hanya bersifat sementara. Kecuali negara berkata tidak boleh bersalaman demikian, maka mungkin negara itu boleh kena tegur sama Tuhan. Tapi tidak ada negara yang lain tidak bersalaman. Itu adalah yang Tuhan katakan, semua bersalaman. Amin. Jangan khawatir, jangan takut. Jangan khawatir. Kalau ada negara yang seperti penghormatan seperti Jepang, begitu dia, hai. Tapi apakah selamanya mereka demikian? Tidak. Ada saatnya mereka harus berjabat tangan juga. Semua negara berbuat demikian. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai iblis, di manakah kemampuanmu menjatuhkan kami? Hai iblis, di manakah kemampuan engkau? Tidak ada. Karena apa? Yesus ada di pihak kita. Yesus ada di pihak kita. Beribu-ribu kali iblis berusaha menjatuhkan kita. Beribu-ribu kali penyakit datang kepada kita. Cukup hanya sekali Yesus berada di tiang salib. Cukup Yesus hanya berada di tiang salib itu. Dia mati dan dia bangkit. Cukup sekali untuk selama-lamanya. Karena Tuhan tidak, kalau Tuhan sempat 2 kali berarti yang pertama sudah batal. Kalau Yesus ada 3 kali berarti yang kedua dan pertama juga gagal, batal. Kalau dia bisa berulang-ulang kali berarti Tuhan kita tidak sempurna. Karena kesempurnaan dan kemampuan yang luar biasa itu, orang percaya tidak perlu takut lagi tentang kematian. Tidak perlu lagi takut dengan kematian. Yang saat ini yang perlu adalah bagaimana hubungan kita kepada Tuhan itu tetap baik. Kita jangan takut tentang kematian. Kita jangan takut kepada sakit penyakit. Yang perlu kita takuti hanya satu. Jangan sempat Yesus jauh daripada kita. Kalau Yesus sudah jauh dan tidak mau mendengarkan kita, untuk apa lagi kita hidup? Berarti surga telah menolak kita. Selama Yesus ada dan mendengarkan doa kita, berarti Yesus masih berkenan untuk ditemui. Amin. Temui Yesus dalam doamu. Gereja sudah di-lock. Itu di-lock bukan bersifat permanen. Mengizinkan engkau beribadah hanya 2 minggu saja. Kita tidak beribadah. Tetapi ini menjadi sebuah sarana yang luar biasa. Engkau akan menemukan mujizat dan kuasa Tuhan terjadi dalam minggu ini, minggu depan, dan setiap hari engkau akan temukan. Di mana selama ini engkau harus beribadah khusus semua gerejamu, khusus engkau pada gerejamu. Ada KBP, ada Pentakosta, ada GBI, beberapa GBI, ada Icon City, Tabga, ada BCM, ada TOJ, ada EPCC, ada gereja yang lain, ada Katolik dan yang lain-lainnya. Selama ini engkau harus beribadah di tempat-tempat yang berbeda. Engkau harus mandi cepat, engkau harus order Grab, engkau harus jalan kaki. Tapi hari ini engkau beribadah di kamarmu, engkau beribadah di rumahmu sendiri. Itu menjadi sebuah mukjizat yang luar biasa. Engkau tidak akan temukan itu. Engkau akan temukan dalam minggu ini. Engkau akan temukan terus itu. Orang yang gak pernah beribadah akan beribadah. Pasti akan kau temukan.
Lakukan terus. Jangan takut. Jangan takut. Engkau boleh beribadah di rumahmu. Engkau boleh beribadah. Itu adalah mujizat yang luar biasa. Mari engkau beribadah di rumahmu sendiri. Ajak kakakmu. Ajak sahabatmu. Bila pagi ini tidak sempat, maka engkau ambil waktu siang hari. Bila siang hari engkau tidak sempat, ambil waktumu pada saat malam hari. Dan ajak mereka untuk besok untuk beribadah lagi. Hai mau di manakah sengatmu? Hai mau di manakah kemenanganmu? Itu sama saja kita berbicara. Hai iblis, di manakah kemampuanmu? Sampai hari ini aku bisa tetap menyembah Tuhan. Karena apa? Yesus ada di pihak kita. Amin. Kemenangan selalu ada bersama kita. Ayat 57 berkata apa? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus menang dan kemenangan itu mengalir kepada kita. Yesus dapat melakukan kemenangan itu dan dia alirkan kemenangan itu kepada kita. Hanya Yesus yang buat. Tapi iblis tidak akan bisa. Penyakit itu virus itu dia menularkan. Tetapi Yesus bukan menularkan. Ketika engkau percaya, dia datang sendiri, dia berikan itu kepadamu. Dan orang lain dapat diberkati. Virus itu menularkan. Tetapi dia berujung kepada maut. Yesus dia berikan kepadamu. Dan engkau terimanya. Maka surga ada di pihakmu. Para malaikat akan pasti memberkati engkau. Ribuan kali, jutaan kali penyakit menggerogotimu, engkau tetap bisa-bisa. Engkau tetap bisa bekerja. Engkau hanya pergi ke klinik makan obat. Engkau hanya beli Panadol. Engkau hanya beli itu obat sejenak saja, engkau boleh sembuh. Tidak perlu takut. Engkau hanya berdoa dan percaya kepada Tuhan. Engkau tetap sehat sampai hari ini. Karena apa? Yesus sekali saja melakukan tugasnya. Dan itu kekal. Iblis tidak akan pernah menjatuhkan kita. Jangan pernah lagi takut. Jangan pernah lagi takut. Hari ini akan terjadi mujizat yang luar biasa. Mungkin ada satu kamarmu yang tidak mau beribadah. Begitu engkau ajak beribadah dan dia mau beribadah, itu adalah mujizat Tuhan. Mungkin ada sekali beribadah menganggap sepele, tapi begitu engkau ajak dan mereka berkumpul, mereka bersatu bergandengan tangan dan engkau berdoa, mungkinlah hanya beribadah setengah jam. Tetapi waktu yang 30 menit itu saja, Yesus telah hadir dan menyatakan mujizat yang besar. Amin. Ayat 58 mengatakan apa? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat terus dalam melayani Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Begitu engkau berdoa dan berseru kepada Tuhan, ada Tuhan memberikan engkau suatu perbekalan. Tidak akan pernah sia-sia. Engkau mengajak sahabatmu hari ini telah jadi mukjizat. Engkau akan terima berkat Tuhan daripada Tuhan. Waktu yang singkat ini, saya mau sampaikan kepada kita, jangan pernah engkau takut. Jangan pernah engkau takut. Saya percaya, virus corona tidak akan pernah hinggap kepadamu. Virus corona tidak akan pernah jatuh kepadamu. Selama engkau mengindahkan perkataan Tuhan, engkau berdoa dan engkau berseru kepada Tuhan. Syarat pertama, engkau dengarkan suara Tuhan. Engkau harus beribadah, engkau harus berdoa. Engkau harus berdoa. Yang kedua, engkau juga harus menjaga kesehatan. Engkau harus juga mendengarkan kata dokter. Engkau harus cuci tanganmu. Ada pencuci yang sudah disiapkan. Ada itu seperti alkohol. Ya, sanitizer itu gunakan. Ya, berbicara jarak 1 meter. Kita juga harus mendengarkan. Sebab saya percaya bukan hanya pendeta wakilnya Tuhan, dokter pun Tuhan pakai juga untuk berbicara tentang masalah kesehatan. Kita harus juga mendengarkan. Lakukanlah. Saya percaya
Semua jemaat Tuhan Gereja Pentakosta Indonesia, satu pun tidak ada terinfeksi. Amin. Imani. Semuanya bergandengan tangan, semuanya harus berdoa, semua harus percaya kepada Tuhan. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Satu firman ini, ya, ada 3 ayat menjadi renungan bagi kita. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir. Jaga dirimu. Engkau harus berdoa. Engkau harus berdoa. Saya mau berdoa bagi kita semua. Semua jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan, saya mau berdoa bagi kita semua. Agar engkau dilindungi, dijagai, pemeliharaan Tuhan terjadi dalam dirimu. Mari kita berdoa. Angkat tanganmu dan engkau menutup matamu. Saya berdoa. Bapa di sorga, berkati Tuhan seluruh jemaat dan pelayan Tuhan yang ada di Pulau Penang, Malaysia. Jemaat Tuhan Gereja Pentakosta Indonesia, engkau berkati, engkau urapi mereka. Sertai mereka dalam pemeliharaanmu. Roh Kudus-Mu tercurah bagi mereka. Roh Kudus-Mu tercurah bagi mereka. Pimpinlah mereka dalam jalan-jalan dan keselamatan-Mu. Dan bila Roh Kudus-Mu Tuhan menenangkan, memberikan mereka ketenangan, untuk mereka tidak khawatir menghadapi segala kehidupan ini. Terkhusus dalam situasi virus corona ini, Bapa. Tetap bimbing dan pimpin semua anak-anak Tuhan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap pergaulan mereka, agar pergaulan mereka hidup di dalam Tuhan. Engkau memberkati Tuhan ibadah mereka. Jikalau 2 minggu ini Tuhan ditutup semua sarana ibadah, tetapi kami percaya Tuhan iman mereka tidak pernah tertutup kepadamu. Gereja boleh ditutup Tuhan, tetapi iman mereka tetap berdoa kepadamu Tuhan. Hari ini terjadi kuasa dan mukjizat. Engkau memberkati Tuhan. Allah Bapa yang berkuasa, Allah Bapa yang bertata. Mari Engkau berkati Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Jamah mereka dimanapun Engkau berada. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang berkuasa. Berkati sertai mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba yang ada di saat ini di Indonesia berdoa bagi mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan terjadi bagi mereka. Haleluya Bapak. Berkati Tuhan Malaysia. Untuk lockdown ini Bapak semuanya berakhir. Bahkan virus corona semuanya berakhir. Malaysia penuh kemuliaan Tuhan. Berkati juga Indonesia Bapak. Semakin Indonesia diberkati Tuhan. Haleluya. Berkati keluarga-keluarga semua jemaat dan pelayan Tuhan yang ada di Indonesia. Dimanapun berada. Pemeliharaan Tuhan terjadi. Jauhkan juga Tuhan daripada virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus. Allah berkuasa, Allah berkuasa, Allah berkuasa. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Dalam waktu 18 menit ini, kita telah diberkati Tuhan. Saya rindu semua jemaat Tuhan tetap kuat dalam doa. Doakan hambanya yang ada di Indonesia untuk cepat masuk dan kalau hambanya masuk ke Malaysia, kita berharap tidak ada halangan dan tidak ada satu hambatan apapun. Semuanya diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.